yang pertemuan pertamanya cancel. Jadi kita hari ini pertemuan pertama, nanti berlanjut kita minggu depan ada lagi. Jadi nanti akan saya utang satu pertemuan lah ya ke teman-teman di sini. Oke, sebelumnya udah bisa ngikutin yang ada di itu kan ya, yang ada di web ICI, aman kan? Aman ya? Aman. Mantap. Bentar nih internet saya rada-rada. Tapi gambar sama suaranya nggak putus-putus kan ya? Kayaknya sih nggak sih karena nggak ada yang komen. Aman Pak, tidak putus-putus. Oke, sip ya. Ini saya lihat ada beberapa juga yang udah submit ke forum ya untuk discussion-nya. Ya pastiin aja yang belum submit ke forum bisa submit gitu ya. Karena di setiap session itu ada. Saya sih sebenarnya cuma minta teman-teman screenshot aja udah ngerjain apa gitu. Paling nggak udah nyobain lah dari yang udah di share ke di dalam web ICI-nya. Sebenarnya kalau teman-teman ngikutin itu secara basic harusnya udah dapet ya ngerakin karakter, terus ngambil power ups gitu semua udah ada di situ ya. Kita punya sesi lumayan banyak. Jadi dari player movement, dari karakter animation, terus eh, termasuk jam, aset, nanti ada level juga, pindah level kayak gimana. Mungkin udah pada sampai mana nih? Apa udah ada yang udah selesai mungkin di sesi 15? Saya belum cek sih. Iya nggak apa-apa kalau masih belum. Emang belum, emang harusnya belum selesai gitu. Tapi barangkali ya. Ini saya ngobrol, kayak kita belum kenalan ya. Mungkin saya kenalan dulu. Baru awal Pak, masih ngerampukin course yang lain. Oke. Ya, itu diatur aja ya waktunya. Misalnya teman-teman kayak, gue ngerjain yang ini dulu deh, gue ngerjain itu dulu deh, itu bebas ya. Mungkin kenalan dulu. Eh, saya TG, saya dari BINUS, Game Application and Technology. Hmm, saya ngajar di BINUS dari 2014, jadi udah 10 tahun nih. Saya biasanya ngajarnya game art sebenarnya. Kayak game art sama game design. Tapi karena ya ini karena masih ke basic programming tuh saya juga ngajar ya basic programming, basic Unity gitu. Object oriented. Ya, mungkin di sini teman-teman yang daftar, ini yang daftar ke sini saya agak bingung sih sama sama yang sekarang. Teman-teman tuh emang daftar game programmer atau kayak daftar ke course ini terus diacak gitu, dapatnya kelas yang apa? Mungkin ada yang mau sharing? Eh, itu Pak, untuk pas pertama kali ada seleksi stream gitu Pak. Jadi harus ngerjain soal dulu, tes. Nanti dari situ mungkin katanya dibagi-bagi. Oh, berarti yang kesini ini sebenarnya udah hasil seleksi, udah bisa coding gitu kali kira-kira ya. Karena tesnya ada programming art gitu-gitu kah, Riza? Dari itu apa namanya dari soal-soal tesnya itu seingat saya udah merangkum semua stream Pak. Ya Oh, eh, jadi jadi mungkin merangkum dari semua sana, stream, jadi mungkin terus dilihat yang dari poin-poin yang bagusnya gitu dari mana Pak.
Oh, ya berarti yang di sini yang programmingnya udah ada. Jadi berarti semua ada basic programming kah di sini? Ada yang nggak programming? Nggak ada ya? Semua semua dari CS kah? Ada yang non CS? Nggak ada ya? CS semua berarti ya? Oke lah. Untuk saya lebih familiar ya sama apa yang saya share di web dalam bentuk lecture note sama video ya. Jadi di video itu emang ada, mungkin kalau udah nyampe ya, itu ada satu titik di mana ada saat dicoba tuh nanti beda. Kayak harusnya dia ke kanan tapi nanti dia ke kiri gitu. Nanti teman-teman coba bisa solve di situ. Karena sekarang udah banyak ya. Kalau zaman saya belajar programming itu ngeliatnya di forum, seiring waktu nanti ada, waktu itu ada Stack Overflow, mungkin pernah buka juga ya Stack Overflow. Yang kalau nanya langsung diomelin. Pernah pernah ada yang buka Stack Overflow di sini? Atau pernah nanya? Habis nanya kayak pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan, terus di red flag. Pernah lihat doang Pak. Kalau nanya belum. Biasanya biasanya baca doang ya. Iya Pak. Sorry, ada telepon. Ngikutin si Unity-nya udah aman lah ya, karena udah biasa coding. Kalau di tempat teman-teman codingnya pakai apa nih? Atau sini ada yang spesifik game nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ini ya? Nggak spesifik game ya? Kalau Riza di kampus coding yang diajarin pakai apa? Untuk sekarang waktu itu ini Pak Python sama Java. Python sama Java. Apa? Python tuh ngerjain apakah akan arahnya ke AI gitu? Iya Kan Pak sekarang ke AI. AI. Oh, Ah, berarti machine learning, iya betul Pak. eh, NLP gitu. Pakai Iya. kayak apa namanya Ya kemarin pakai gua? Google apa tuh namanya lupa. Itu Pak. Iya yang apa? Dalam satu lembar gitu kan codingannya, Iya Pak. Ah, yang compile per section gitu ya. iya. Google Colab. Google Colab. Oh ya Google Colab tuh iya benar. Thank you. Siapa tadi? Ya, saya di pertemuan ini tuh nggak akan bawain teknis ya, karena teman-teman bisa ngikutin aja teknisnya. Mungkin kalau mau tanya nanti bisa tanya di forum atau tanya di, kayak lebih enak tanya di Discord sih ya, dibanding tanya di forum. Nanti mungkin saya atau kalau saya nggak bisa jawab ada mentornya ada siapa ya sekarang? Harusnya ada Galih, mungkin saya Galih juga tapi saya dipanggilnya TG. Mungkin di web harusnya ada ininya ya, ada Galih sama Ivan ya. Oh, di sini juga udah pengenalan ya. Saya dari 2014 di Binus ya, sambil nyambi jadi expert. Mungkin di sini ada yang pernah dengar LKS, Word Skill? Enggak juga. Oke. Ya saya di situ ada jadi panitia juga lah istilahnya di situ ya. Buat Word Skills, LKS sama Selekdas Seleknas.
Nah, yang mau saya bawain hari ini, saya akan lebih cerita tentang project Unity keseluruhan gitu ya. Nanti ujungnya teman-teman tuh bisa bikin kayak mana. Terus eh, industri game sekarang tuh seperti apa. Sama ya set expectation lah gitu ke teman-teman yang di sini. Ini berarti teman-teman di sini semua ada aspirasi untuk menjadi game dev ya, karena ikut ini. Atau ada yang tidak aspirasi jadi game dev gitu, mungkin terjebak gitu atau salah milih gitu. Mungkin boleh sharing. Ada apa nih? Ada yang terjebak atau? Ada keinginan buat jadi game dev. Oh, mantap. Emang mau game programming fokusnya nanti Dika? Awalnya sih saya buat game cuman buat tugas PI apa untuk PI doang Pak. PI itu apa ya? Penulisan ilmiah. Oh, awalnya bikin buat PI terus Kelanjutan ya udah MSIB ikut juga dah game dev. candu ya. Iya. Sip. Boleh boleh. Ya semoga ada ilmu yang didapat lah satu dua ya dari sini. Jadi kalau mau set expectation kira-kira nanti akan gimana dari 15 topik yang ada di ICI ini ntar nih. Laptop gua rada-rada. Yang ada di ICI itu, saya nggak bisa share screen, sebentar ya. Saya minta claim host dulu.
Ya, saya udah request tapi eh, sambil nunggu mungkin kita bahas yang lain dulu ya. Di sini tadi Dika udah bilang mau jadi game dev. Mungkin yang lain bisa kasih reaction aja mungkin yang emang mau game dev. Rizky, ada lagi? Nggak ada nih yang lain. Yang lain nggak game dev kah? Terjebak aja. Oh, nah. Felix, Pascalis, Rizky. Ya, jadi eh, mungkin saya sharing sedikit tentang industri game gitu ya. Mungkin di sini ada yang main game lokal yang buatan Indo. Nggak ada duitnya sih Pak buat beli. Nggak ada duitnya buat beli. Yang gratis, yang gratis. Wih, pas kali main Space for di Unbound. Gokil. Siapa yang bikin? Toge Production. Yes, Toge. Ya, Toge itu pemain sangat lama ya. Eh, salah satu yang gede juga itu barengan sama Agate. Ada lagi mungkin. Ada yang main Lokapala. Sempat main Pak, cuman matchmakingnya agak lama jadi uninstall. Ya karena yang main sedikit ya. Jadi matchmakingnya lama. Itu lingkaran ini ya. Lingkaran setannya gitu ya. Matchmaking lama. Orang nggak orang uninstall gitu. Orang uninstall matchmakingnya makin lama. Ya sempat ada e-sportnya juga gitu ya. Eh, resmi. Itu dari Ananta Rupa. Eh, ya lu sempat di situ juga. Cuman di bawahnya ya. Ngerjain side scrolling. Makanya sekarang ngajar side scrolling. Pak tanya kita ngumpulin progres di forum. Iya. Jadi kalau habis ngerjain apa, ditaruh di forum aja gitu. Nggak usah yang gimana sih, gue butuh screenshot aja. Buat buat tahu eh, udah dikerjain belum gitu. Oh, troublemaker ya. Nanti ada yang kedua ya. Udah tahu belum? Iya, nanti ada yang kedua dan add-onnya banyak banget kayak mereka bikin banyak mini games gitu. Jadi kemarin tuh saya baru dari IGDX. Ada yang pernah dengar IGDX? Oh, Christian ikut bootcamp. Berarti kemarin ke Bali? Enggak Pak, enggak kepilih. Oh, Eh, nggak kepilih. Oh, ya, ya, eh, ya. kalah di pitching kemarin. Kalah di pitching, oke. Oh, nanti saya share juga sedikit tentang pitch ya. Jadi kemarin saya di sana ya. Ini apa nih? Nah, waktu itu sempat main Red Out Pak, cuman nggak sempat namatin. Iya kemarin biasanya IZDX emang emang di Bali ya, tahun sebelumnya juga di Bali. Karena ya event event game tuh selalu ada di Jakarta. Ini salah satunya kemarin yang mungkin kalau kalau denger ya ini kemarin saya sempat bikin ini saya jadiin backgroundnya Jakarta Game Fest kemarin saya yang bikin. Ini di Jakarta gitu. Nanti G2G 23 24 November di Jakarta gitu. Game Prime kemarin di Jakarta. Paling yang agak geser dikit tuh Cornet. Cornet tuh di Bogor. Tapi ya masih sekitaran Jabodetabek. Eh, event lain paling yang ya masih mepet-mepet ya di Jakarta juga gitu ya kayak CF gitu, Komifuro. Ya kemarin di Bali ya ada banyak lah teaser banyak orang ngejar ke sana banyak ya yang cari publisher banyak publisher juga dari luar yang cari game kita karena memang pasar Indo tuh gede ya mungkin kalau teman-teman pernah ya gampang lah cari di internet gitu sekarang
berapa pemain game di Indonesia gitu, berapa jumlah uang dari industri game di Indonesia gitu tuh udah gampang banget lah nyarinya. Lu tau lah angkanya gede banget gitu. Dan sejak COVID ya, mungkin COVID orang banyak di rumah, banyak game dev yang ada di rumah juga gitu yang tadinya sibuk kiri kanan dia fokus bikin game. Jumlah game dari post COVID ya 2022 itu jumlahnya naik 500% ya. Jadi game yang terbit sekarang, game buatan Indo itu ada 5 kali lipat lebih banyak dibanding tahun 2022. Jadi banyak banget yang bikin, banyak banget yang start. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah mulai nyoba bikin juga gitu. Dan itu datanya yang terdata gitu ya, nggak semua games gitu. Ada yang itu dia ambil data kebanyakan dari Google Play. Ada yang eh, game keluarnya di itch.io gitu ya, yang masih di itch.io, yang masih demo di Steam itu nggak kecatat. Ya itu banyak banget game ya. Ya saingannya makin banyak, tapi dalam dalam artiannya gini, banyak banyak game industrinya juga makin hidup. Harapannya mungkin kalau pas zaman saya kuliah dulu ya, sekitar 2014 tuh Korea mungkin pernah pernah dengar sebelumnya ya kalau belum eh, pernah dengar kalau udah pernah dengar pura-pura nggak tahu aja. Jadi Korea itu bikin inisiasi untuk percepatan game dev waktu itu ya, yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah, oh terima kasih saya sudah jadi host. Ya dalam sambil lanjut cerita dulu. Jadi Korea itu bikin percepatan game dev dengan orang yang bikin game itu akan dikasih insentif sama pemerintah. Gamenya jadi atau enggak tuh bodo amat. Yang penting lu bikin dan lu bikin laporan. Ini gamenya seperti apa, berhasil atau enggak. Di tahun berikutnya, game yang tidak berhasil itu tidak boleh dibuat. Jadi makin makin ada aturannya di tahun kedua. Misalnya game game apa ya misalnya yang nggak laku tuh game apa ya? Game apa yang nggak laku? Game apa ya? Yang sepi. Eh, Visual novel gitu misalnya. Visual novel tuh nggak laku. Akhirnya tahun kedua nggak boleh bikin visual novel. Terus misalnya tahun berikutnya adalah game balap. Game balap nggak laku. Ya tahun ketiga berarti visual novel dan game balap nggak boleh bikin. Nah di tahun keenam itu mereka punya data game apa aja yang sebenarnya bisa dibikin dan bikinnya kayak gimana. Jadinya ya teman-teman mungkin pernah lihat game-game Korea yang sempat rame ya kayak Kukiran, kebanyakan game-game dari lain sih ya. Kukiran terus apa lagi? Game Korea, Mungkin Guardian Tales Pak. Guardian Tales, ya banyak banyak RPG juga ya. Terus atau yang kasual kayak Get Rich gitu. Ya jadi banyak gitu game dari Korea karena pemerintahnya ada kasih percepatan itu. Nah, yang dilakukan sama pemerintah sekarang juga si IGDX itu salah satunya ya. Kemarin juga ada game Prime. Jadi karena ada event-event game itu, kita atau nanti teman-teman pas jadi sudah punya produk gitu ya. Kan kita bikin produk pasti maunya produknya bagus ya. Gamenya maunya balance gitu. Mungkin di sini nggak bahas itu ya. Bahasnya lebih ke programming gitu. Tapi intinya lu mau produk lu bebas cacat lah gitu. Tapi nyatanya kan ada yang main Mobile Legends, main Dota, main lah ya. Enggak. Oh enggak, gue udah expect main aja gitu. Oke, enggak ya. Ada yang, tapi tahu lah ya, game itu mungkin pernah denger. Dan itu tuh setiap
beberapa bulan dia pasti update. Kenapa? Karena untuk rebalance, buat dibalancing ulang gitu. Biar mungkin tadinya ada hero yang orang pakai dan dia jadi kuat banget, akhirnya diturunin kekuatannya gitu. Itu akan terus dilakukan. Padahal waktu bikin itu pasti yang ngincernya gamenya balance lah gitu. Ya karena tapi kan yang main kan jumlah pemainnya itu lebih banyak dari developer. Paling developer game berapa sih gitu, dibandingkan jumlah pemain. Nah itu yang disiapkan adalah event-event itu mendatangkan para pemain game kan. Jadi yang nyobain gamenya itu gamers. Termasuk acara yang kemarin gue bikin ini. Yang datang beneran gamers, feedbacknya beneran feedback. Bukan cuman, ah game lu jelek, sudah gitu dia pergi. Enggak, game lu jelek deh, kayaknya ini harusnya tombolnya gini deh. Ini kayaknya pas di eh, recoilnya kayaknya kurang deh, harusnya pas recoil senjatanya naik. Jadi tembakannya gimana gimana. Beneran dari gamer gitu yang ngasih masukan gitu. Dengan adanya event-event game ini, sehingga kualitas gamenya secara nggak secara nggak langsung ya, secara langsung dapat feedback dari gamers bisa langsung dibenerin. Kayak oh iya juga ya, karena ya kolektif kolektif minds gitu ya, makin banyak kepala makin banyak yang ngasih masukan harusnya makin oke. Itu bedanya bikin aplikasi sama bikin game kan ya. Kalau game kan harus melompat lebih dibandingkan aplikasi biasa. Ada game feel-nya lah yang bikin game jadi game gitu. Nah, makanya kelihatan juga orang yang ada game yang tampilannya bagus banget, mekaniknya juga bagus, tapi pas dimainin berasa ya oh ini developer baru ya. Beda sama developer-developer lama yang mungkin gamenya secara mekanik lebih simple tapi berasa gitu. Nanti biasanya ada kayak ya ini teman-teman programmer biasanya akan ngerasa juga ya, misalnya sekadar hal-hal yang sepele yang kita kalau di programming itu kayak ngapain sih bikin ginian gitu. Tapi itu di game itu kepake gitu. Kayak misalnya contoh di sini gitu. Kalau kita hover ikonnya zoom gitu ya, itu kan cuman kita ganti background dia, misalnya is hover, warnanya berubah gitu. Tapi kalau di game kan nggak bisa. Kita harus lebih lebih ekstra gitu ya, apalagi visual gitu. Karena banyak juga game yang secara mekanik mirip, tapi visualnya yang beda. Atau ada bagian-bagian dari fiturnya yang beda-beda dikit gitu. Jadi di programmingnya mungkin teman-teman ngambil dari inspirasi dari game yang lain tuh bisa aja gitu. Tapi ditambahin hal-hal yang bedanya nggak banyak. Tapi perangnya perangnya di aset gitu. Itu juga itu juga bisa. Ya mungkin kemarin di IGDX tuh banyak banget game dev di sana yang dapat feedback. Terus ada juga awards gitu ya. Jadi kita ya makin sebagai game dev makin ditengok lah. Ya karena duitnya juga gede sebenarnya gitu. Kalau teman-teman nyari di internet. Yang yang susahnya adalah sebenarnya eh, nanti kalau teman-teman udah terjun gitu ya, berasa lah. Di sini pada mainnya game apa? Mungkin boleh ditaruh di kolom komentar. Honkai. Ini Honkai doang nih. Valo. Baldur's Gate. Oke. Library of Ruina tuh yang mana ya? Sorry. Gue sambil nyari ya. Library of Ruina tuh oh, eh ini kartu ya. Oh ya, deck building. Monhan. Game horror, Pak.
Elden Ring. Eh, ini ya. Ini kelihatan ya dari segini banyak orang gamenya nggak nggak semua sama gitu, beda-beda. Ini ada yang menarik ya. Mungkin saya angkat sedikit nih, game horor ya. Paskalis. Di Indo tuh game yang laku gitu game horor. Ya mungkin kalau ngelihat film di bioskop gitu ya, film lokal juga banyak film horor. Mungkin sebenarnya orang yang bikin nggak mau ya, tapi ya pasarnya tuh sukanya itu gitu. Jadi jumlah game horor yang terbit di tahun 2024 itu meledak. Banyak studio game yang bikin game horor gitu ya. Hige bikin game horor. Kemarin ada Pamali. Pamali juga bikin yang sequelnya bahkan gitu. Vengeful Mother. Terus ada yang dulu sempat rame, Dread Out ya. Sekarang ada Dread Night. Terus ada lagi ini kemarin, mungkin kalau teman-teman buka IG-nya IGDX tuh, most anticipated game itu juga ini ya, Village of Calamity. Mungkin gue sambil share. Gimana cara share? Nggak ada suaranya dong. Kalau gini, share sound. Kelihatan kan ya? Lihat dong gambarnya. Ya ini yang bikin separuh studio itu. Ada yang pernah lihat ini sebelumnya? Yang viral di Twitter, Pak. Yang viral ya? Yang kemarin ini menang most Kalau anticipated game lah saya waktu apa? di IGDX gitu. Bukan saya yang pertama kali gali ini semua. Di Twitter ini ya, Bukan saya yang pertama Valir ya? kali penasaran. Viral, Valir. Tugas Nah, saya kalau nggak hanya salah karena cari tahu dan beri dikomenin sama bantuan. produser film atau siapa itu. Hmm, Harusnya saya bisa lebih hati-hati. Ini bukan masalah sepele. Tutup oleh bayang. dari separuh. Kemarin gua ketemu sama Mas Arhane. Ya gitu tuh. Pernah lewat di IG, pernah booming Pak. Oh ya, ya eh, kayak gitu sih. Dan kemarin juga sempat jadi sebuah topik hangat untuk sebuah seminar. Dan emang banyak ya IP games yang dari games ke film gitu. Mungkin pernah disebut juga sama mungkin ChatGPT ya. Gue lupa. Pokoknya games atau film jadi games gitu. Games akan menjadi yang lebih lagi gitu. Nah ini eh, salah satu game yang lagi dibikin dan ngikutin pasar Indo banget gitu ya. Karena emang kita sukanya game horor gitu. Mungkin kalau dimainin sama streamer gitu ya, kita juga suka nontonin. Kita tuh maksudnya orang Indo ya. Dan orang Indo tuh suka nontonin orang kaget kayaknya ya. Jadi 3D gitu ya, yang banyak dimainin gitu ya. Game-game simulator gitu lagi naik gitu. Tapi itu untuk sekarang. Dalam artian sekarang memang lagi musimnya itu gitu. Tapi
kalau kita mundur ke beberapa 1 2 tahun lalu yang booming 2D, tapi mundur lagi 3D. Jadi kayak kayak terus-terusan ganti lah gitu. Makanya teman-teman di sini juga dapat kelasnya kan, kelas game 2D sama game 3D kan ya. Semua belajar kan ya. Takut salah nih gue. Tolong afirmasi pernyataan saya. Bener, Pak. Ya gitu ya. Jadi ada 3D, ada 2D. Em, ini salah satu dulu. Saya share screen lagi. Kemarin salah satu studio yang fokusnya memang bikin simulasi ya. Mungkin ada yang pernah main gamenya. Dia ada banyak. Ini kalau di Android kelihatannya ini yang paling baru dan belum keluar. Kemarin gue sempat nyobain. Jadi dia gamenya tuh bikin bikin laundry ya. Simulasi laundry ini suaranya gue nggak share ya. Kayak gini. Nah, secara secara programming mungkin teman-teman udah sambil-sambil atau akan bisa mempelajari ya eh, karakter movement gitu. Terus kalau ada objek diambil, terus bikin action dari objek gitu. Terus mungkin recasting buat kalau milih objek yang ada di depannya gitu. Ini, nah dia bikin bikin core-nya gitu ya. Dan kalau menurut saya dia bikin core sebuah game 3D. Kemudian dia berangkat dari situ karena game dia yang lain itu kurang lebih gini juga gitu. Jadi kayak dia udah punya core dari gamenya, dia bukan tinggal ya, tapi dia bisa aplikasikan si core-nya itu ke simulasi yang lain. Dan karena perusahaan ini tuh dulu memang bikinnya tuh game-game simulasi, dan dulu tuh nggak musim gitu. Tapi entah tiba-tiba game yang seperti ini tuh sekarang musim banget. Game dia tuh yang download 5 juta, 5 juta gitu. Jadi kadang bukan berarti pas keluar gamenya tuh sepi gitu, tapi mungkin emang pas sepi itu bukan berarti karena jelek gitu ya, tapi bisa jadi karena emang belum waktunya aja untuk rame gitu. Karena belum waktunya untuk viral kayak tadi yang muncul di Twitter gitu-gitu ya, atau dimainin sama influencer gitu. Ya dia punya game banyak dan 3D gitu. Nanti teman-teman bisa juga gitu punya punya metode yang mirip misalnya, atau mau startnya dari 2D gitu. Karena banyak juga game 2D yang banyak main ya. Kalau 2D yang sekarang lagi banyak itu adalah match ya, matching game. Apa ya? Kenapa munculnya ini? Matching games. Hmm, apa istilahnya? Kayak Townscape, Gardenscape, sorry. Nah, ini juga yang 2D itu kebanyakan sekarang arahnya ke sini gitu. Nah, kebetulan si Gardenscape ini udah ada duluan sama siapa? Yang paling legend tuh Candy Crush. Ya jadinya dia tetap naik gitu. Tapi orang kan kalau habis main di satu game kadang pengen main game yang lain ya, kayak tadi teman-teman di sini saya tanya juga ada main beberapa game dan ya mungkin mirip-mirip lah gitu. Mungkin kalau yang suka city building akan cari city building yang lain. Suka MMORPG mungkin akan kayak MMORPG. Ya semacam Candy Crush tadi ya. Benar. Ini ini lagi rame juga di 2D. Ya teman-teman kan di sini udah harapannya kan nanti bisa lah ya mempelajari. Mungkin nextnya paling adalah
kita di sini kan ngajarinnya ya waktu kita juga juga sebentar ya, dan nanti teman-teman akan bikin project. Eh, jadi bisa dieksplor lah. Jadi minimal si Unity-nya tuh udah dapet kulitannya, lalu explore sesuai sama game yang nanti di Capstone mau bikin gitu. Harusnya udah kebagi juga kan ya Capstone. Nanti ini bisa jadi apa ya, saran gitu ya buat bikin aplikasinya mau gimana. Terus kalau bikin matching game itu salah satu triknya kita di programming adalah kita bikinnya karena dia bentuknya adalah ini ya, chance gitu ya. Kalau kalau dulu saya bikin chance-nya bisa diatur. Jadi misalnya gini, di level yang ini, gua ambil yang rada gampang lah ya. Di level yang ini itu harusnya bisa selesai dalam waktu 2 menit gitu. Nah, tapi karena kita kita setting gitu ya, settingannya tuh bikin karakter pemainnya tuh kalah beberapa kali. Jadi dalam satu level itu bisa makan waktu 10 menit. Jadi kan playtime-nya nambah. Nah, itu kita di programming tuh bisa bikin eh, sejenis tools gitu kali ya. Sejenis tools untuk ngatur itu gitu. Misalnya di sini kan ada berapa macam, 4 macam gitu ya. Misalnya yang buah pernya nggak sering keluar gitu. Terus yang biru muda tuh si air. Ada yang berry-nya nggak sering keluar itu juga bisa. Masalahnya kalau jadinya sering nggak keluar adalah buah yang warna merah kan jadi sering ya. Jadi kombonya banyak. Jadi untuk nguntungin pemain biar cepet menang ya salah satunya adalah dengan salah satu buahnya dikeluarinnya lebih dikit. Atau misalnya spin gitu ya. Mungkin di sini ada yang main terus gamenya ada loot boxnya gitu yang nge-spin nge-spin kayak sistem gacha ya. Itu di programming ada macam-macam metode ya untuk mengerjain itu. Misalnya pemenangnya 1 dari 1.000 itu bisa kita bikin satu buah eh, blok gitu ya. Mungkin sejenis array gitu. Misalnya kita bikin 1.000, kita random dia akan dapat di mana, di blok ke 423 gitu misalnya bisa juga gitu. Jadi nanti pas nyampe 1.000 counternya balik lagi ke nol. Itu bisa. Atau bisa juga gini kalau saya. Kita kan kalau saya sih selalu ngajarin ya kita programmer tuh harus males ya. Karena kalau rajin nanti kita jadinya nyari cara apa kita nggak nyari cara yang cepat gitu. Ya udah aku caranya gini. Next time ketemu problems yang begitu ya kita lakuin itu lagi, kita lakuin itu lagi. Itu benar harus kita selalu mencari cara yang cepat gitu karena males coding lama-lama. Maunya udah cepet kelar gitu, debugging kelar pulang gitu. Nah, salah satu cara kalau gua bikin waktu itu adalah kalau 1 banding 1.000 ya berarti ada orang 1.000 kali mencet tombol, orang yang ke 1.001 dapat, orang yang ke 1.000 dapat. Jadi pasti orang ke 1.000 gitu. Nggak sebenarnya nggak akan ada bedanya ke user kan. Dia orang ke 1.000 apa enggak. Dan user nggak tahu dia dia nomor berapa saat itu gitu. Jadinya kita bisa bikin ya udah 1 banding 1.000 dikasih counter aja sampai 1.000. Pas orang ke 1.000 dia dapet gitu. Toh dia nggak tahu juga kan dia orang ke 1.000 dan pada saat yang bersamaan ada berapa orang yang mencet gitu. Tetap 1 banding 1.000, tapi kita codingannya lebih gampang tanpa perlu bikin blocking, bikin array, bikin apa gitu. Itu salah satunya gitu ya. Terus ya kalau bahas gacha itu sebenarnya pas ada yang pernah bikin sistem gacha belum ya? Mungkin ya, ya ada juga mungkin yang udah pernah. Kalau bikin sistem gacha tuh kadang orang pas mencet tuh dia apa berdoa gitu ya. Ada yang melakukan kegiatan superstisial gitu ya.
yang joget-joget dulu lah, yang apa, yang HP-nya dibalik lah gitu, biar nggak kena dark system. Sebenarnya itu udah udah predestined ya, udah ditentuin gitu. Pas kita buka halaman gacha, lu udah udah tahu, sistem itu udah tahu lu dapetnya apa. Nah, lingkarannya itu kan kadang ada yang muternya gitu ya. Itu diatur. Jadi misalnya dia berhenti di ke 203 gitu. Karena dia muternya kenceng terus 203 yang itu. Nah, itu kita setting 203 itu angkanya yang itu. Kita reverse. Jadi yang muncul yang itu. Itu juga bisa dibanding kita beneran jalanin terus diberhentiin di mana gitu. Codingnya kan lebih cepat kalau itu sistemnya dibalik. Jadi sebenarnya udah tahu. Makanya kadang animasi dapatnya apa tuh bisa di skip kan, gitu. Karena sebenarnya nggak nonton animasi juga nggak apa-apa gitu. Kalau pakai random aja bisa nggak sih? Bisa aja. Tapi balik lagi, lebih cepat mana ngerjainnya gitu. Karena kalau pakai random, bisa jadi tuh lingkarannya setiap dia buka halaman, lingkaran itu dia init ulang, gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya, sebenarnya sih nggak di init ulang juga bisa gitu. Tapi dia harus berhenti di mana, atau misalnya aplikasinya dia tiba-tiba close gitu. Terus dia buka lagi. Kalau misalnya hadiahnya udah ditentuin dari awal, mau buka kayak gimana pun juga, dia hadiahnya kan itu dan bentuknya kan gitu, gitu. Bentuk lingkarannya gitu. Atau kalau yang ada juga sih yang fix gitu. Tapi biasanya udah ditentuin. Hal-hal gitu tuh biasanya udah ditentuin. Karena akan lebih cepat dibanding kita random terus, atau misalnya ada animasinya gerak-gerak gerak-gerak dia berhenti di mana. Nah, berhentinya di mana itu bisa jadi peluang error gitu. Misalnya dia harusnya berhenti di kotak nomor 3, tapi animasinya jalan duluan. Jadi animasinya udah di kotak keempat. Itu bisa. Iya, kalau kalau random di gacha yang ada rarity-nya kadang rata jadi berantakan, bener. Misalnya tadi kan 1000, yang di 400 dapat. Tapi di 400, di 500 ada yang dapat gitu. Jadi nunggu sampai 2000 baru nggak dapat lagi gitu. Itulah eh, hal-hal yang kita di programming bisa cari cara-cara yang lebih cepat gitu. Karena kan dari game designer akan turun backlog ke kita. Kita mau bikin 1 banding 1000 ya. Mana 1 banding 1000? Ya udah yang gampang aja. Tiap 1000 dapat satu. Orang juga nggak tahu kan gitu. Kecuali orang tahu sekarang adalah nomor sekian gitu. Masalahnya kalau orang tahu sekarang nomor sekian yang dapat ke 1000 kan, orang nggak akan mencet sampai 1000 gitu. Ujung-ujungnya nggak ada yang nekan tombolnya gitu. Intinya gitu. Ini game matching ya. Kalau game kayak Candy Crush tuh udah jago banget ya. Dia bikin level, dia bikin tools untuk level generatornya itu. Dia bisa nentuin lu di situ akan berapa menit, yang keluar kayak gimana. Untuk ngajak lu belanja power ups gitu. Karena ya mau nggak mau lo harus belanja kan gitu. Apalagi game gratis. Mau nggak dapet uang. Beda sama game yang bayar. Makanya ujung-ujungnya game yang gratis keluar duitnya lebih banyak dibanding game yang beli sekali. Nggak ada yang main GTA ya di sini ya. Karena teman-teman main game mungkin GTA-nya masih GTA 5 ya. GTA 5 terus belum ada yang lagi yang lain. Nah kan, bener Pak, pernah main dia main main 3 kali di stage itu tiba-tiba jadi gampang. Kayak gitu ya. Karena dia punya dia juga punya dashboard untuk mengukur. Apalagi kalau dia itu mungkin nyokap lu stress levelnya di tiga kali. Jadi kalau dia udah 3 kali main, di keempat kemungkinan dia keluar, nggak main lagi. Jadi dikasih di situ. Dia ada yang kayak gitu ya. Gue nggak tahu cara hitungannya dia. Pasti dia kompleks banget lah, udah jago gitu. Tapi dia bisa ngira-ngira kayak lu
akan rage quit tuh di berapa kali ngulang. Dan lu akan balik lagi nggak dalam waktu dekat. Kalau nggak ya kemungkinan akan dikasih cepet gitu. Tapi kalau lu pernah belanja, gue pernah pernah nyoba. Jadi gue punya beberapa akun iseng doang sih nggak sampai gue catet ya. Jadi ada akun yang gue pakai dengan belanja. Itu kalau susah, itu gue mau keluar masuk tuh tetap susah. Tapi nanti habis gue beli sesuatu, jadi gampang. Dan beberapa level ke belakang itu gampang. Walaupun gue power up-nya nggak gue pakai. Kebayang ya? Dia bisa ngatur itu gitu. Ya karena emang itu harus diatur ya. Kalau nggak susah kayak tadi rarity-nya jadi berantakan gitu. Ya match juga jadi berantakan ya. Nggak misalnya kan ada level yang susah, ada level yang gampang gitu. Ya level yang susah tuh bukan berarti terus areanya ribet gitu belum tentu. Tapi ya pas keluar semua gambarnya punya chance yang sama untuk keluar gitu. Jadinya nggak bisa di matchingin karena semua warna gitu terlalu terlalu colorful. Mau 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 matchingin gimana kalau biru sebelah nama merah, merah sebelah nama kuning dan terus-terusan gitu. Ya gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa bisa ngatur itu ya gimana cara bikin tools yang kayak gitu, game desainernya atau level desainernya untuk bisa aturin gitu. Nah itu belum belum banyak yang bikin kayak gitu. Mungkin someday teman-teman mau nyoba bikin hal yang kayak gitu, nyari-nyari. Atau kalau sekarang kan nanya gampang ya, lu bisa chat GPT gitu, real gitu. Gua ada kenalan orang nggak punya background komputer, nggak bisa programming, nggak bisa coding, bikin add-on di aplikasi fintech pakai ChatGPT. Itu add-onnya bisa dipasang ke main application-nya. Promptingnya 3 halaman tapi. Itu promptingnya 3 halaman, tapi dia jadi apps. Nggak. Ya, seperti yang CEO Nvidia bilang ya, 2025 nggak ada programmer gitu. Karena lu bisa programming dan coding bahkan gitu di chat GPT gitu. Ya, teman-teman bisa nyoba nyari dari situ untuk bikin tools gimana gitu. Misalnya nanti habis habis kegiatan ini selesai gitu. Kalau emang mau fokus ke game. Ya, terus di GDX itu mereka juga cari banyak talent ya sebenarnya. Maksudnya perusahaan gamenya juga banyak yang belum, yang gede itu belum banyak gitu. Nah itu eh, lanjutin ke yang tadi awal orang teman-teman tuh main game apa gitu. Dan di Indo tuh kebanyakan main gamenya tuh yang di PC gitu tuh suka bajakan gitu ya. Mungkin ada yang main game bajakan gitu. Mas saya ngobrol sama beberapa orang yang main game juga gamenya nggak beli gitu. Saya taunya itu udah diinstal di PC saya bahkan ada yang gitu. Ya dia nggak tahu kalau GTA itu bisa 600 ribu gitu. Dia nggak tahu kalau main FIFA itu 1 juta gitu harga gamenya. Tapi karena dia biasa main, ya dia taunya gratis. Nah itu efeknya adalah mereka taunya game yang sebagus itu tidak bayar. Jadi kalau kita punya games yang harganya 20 ribu, 40 ribu, tuh orang nggak mau beli. Nah, itu permasalahan kita juga. Jadi orang Indo punya game yang 50 ribu tuh bukan orang Indo yang beli. Ya saya eh, ada kenalan lah ya, bukan kenalan sih. Ya ada teman gitu. Bikin game, udah lama banget, udah sampai bakar duit pribadi. Akhirnya dilempar ke sebuah publisher, dia dibantu marketingin sama publisher tersebut, ketemu game itu lakunya di Cina dan banyak yang main di sana dan booming gitu. Game dia harganya 49.999 gitu ya biasa, nggak mahal gitu. Tapi karena di sana booming, anggap aja 50 ribu, misalnya gini kalkulator gitu ya, harganya 50 ribu. Misalnya dipotong sama Steam gitu ya, jadinya cuma 35 ribu. Enggak lah.
kegedean 42.000. Ini dikali misalnya yang beli berapa berapa orang gitu. Yang beli 1 juta orang gitu. Ini sejuta, ini sejuta. Berapa nih? Kedua, 42 M. Itu kalau yang beli 1 juta orang. Kayaknya beli lebih dari 1 juta sih. Karena booming banget itu. Kita anggap yang beli 5 juta orang gitu. Berapa? Satu, dua, tiga, dua, dua T. Dari game 40 ribuan, 50 ribuan ya. Karena balik lagi ke pasar ya. Pasarnya nggak terima, itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman di sini bisa bikin game banyak gitu. Kayak Rovio lah. Lu pernah dengar cerita Rovio kan? Atau belum pernah dengar? Pernah Pak, yang bikin Pernah ya? banyak game Angry Bird itu. Iya, dia bikin bikin banyak. Dia pakai kayak modelnya kayak tadi si akhir pekan itu dia punya udah punya ini juga beberapa beberapa pondasi gamenya gitu ya, core-nya tadi diganti ini diganti aset diganti apa gitu. Terus terakhir kayak udah nggak kuat, akhirnya dia bikin satu yang terakhir malah ya beneran game terakhir dia gitu ya. Si Angry Birds itu. Karena pasarnya ya itu dia akhirnya ngelempar ke sebuah pemasar ya, ke sebuah marketer gitu. Ini kemarin juga jadi publisher tuh ada yang komentarnya gini. Kadang orang pitching ide game, mungkin nanti teman-teman termasuk gitu ya, harus pitching ide ke publisher, ke investor gitu. Itu dia menceritakan target marketnya siapa dan lain-lain. Sebenarnya yang penting ya lu bikin aja gamenya. Gitu. Yang penting game lu keren aja gitu. Nanti publisher yang akan mikirin gitu. Bisa jadi nanti kayak Pokemon ya. Pokemon tuh targetnya apa? Targetnya siapa? Bocah kan. Pikachu tuh targetnya anak kecil gitu. Tapi yang punya duit kan bapak-bapak ya. Ya marketingnya ngelemparnya ke bapak-bapak gitu. Akhirnya booming kan gitu ke anak remaja apa sih young adults lah ya anak kuliahan gitu yang udah bisa keluar duit 16.000 buat beli item gitu atau bapak yang siap keluar 49.000 sebulan gitu buat beli item karena yang punya duit ke sana bahwa ganti gamenya tutup ya kita programming aja game yang bagus gitu yang keren tuh kayak gimana kita ada kebanyakan kan emang perusahaan game tuh dat- dari programmer ya ya kita nanti mengadopsi seorang game designer dan mengadopsi game artis ya untuk bikin game yang itu gitu yang mau dibikin dia emang bikin aja udah yang oke tanpa mandang target usernya siapa ya gitu sih ini masih ada oh udah jam segini ya mungkin saya nextnya adalah saya stop share dulu. Nah, ini dari game yang kemarin itu nanti arahnya bisa ke sini jadi kan kemarin pakai aset aset ngambil itu ya si Dragon itu. Oh, mau sih. Kelihatan nggak sih screen. Nah, kelihatan Pak.
agak agak lama ya. Ada kocak kan. Biasanya ada previewnya gitu. Kok nggak ada? Oh ini ada. Ya jadi, oh ada guanya ya di situ. Jadi ini nanti bisa arahnya bisa kayak gini ya. Eh, kan animasinya juga ada. Nanti karakternya bisa gerak, terus bisa lompat, bisa apa lagi? Bisa nembak ya. Ini bisa bisa gini. Misalnya nanti kan kemarin sih nggak, saya nggak bikin ada tembok, ada belakang gitu ya. Cuman bisa kalau mau bisa gitu. Bisa yang pindah, terus ada apa namanya? Ada obstacles-nya, ada ya misalnya darahnya berkurang, nyampe terus kemana lagi gitu ya. Terus bisa mati, sama bisa nyangkut. Ya, bisa gini nanti. Nanti teman-teman diminta untuk bikin yang power ups-nya ada berapa gitu ya. Eh, Yang power ups-nya ada berapa, ada bedanya. Mungkin arahnya nanti ke sana. Mohon maaf. Oh, oke. Mungkin kita ini dulu ya. Jadi ekspektasi nanti kira-kira kayak gini teman-teman. eh Bisa diikutin aja dari dari materi yang udah saya share. Nanti tiap materi ada forumnya, silahkan di screenshot ya. Udah ngerjain apa belum. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilempar juga ke situ. Ya mungkin kita ini karena ada yang pas kalis ini kena hujan. Entah kenapa mungkin internetnya jadi jelek. Saya sambil share ini dulu absen ya. Atau udah punya semua link absen? Kayaknya linknya nggak diganti soalnya. Ya, sambil diisi nanti kalau udah isi kabarin. Bisa kebuka linknya semua? Bisa, Pak. Oke, ya isi dulu aja. Eh, Terakhir paling dari saya, bisa ada yang bisa open cap semua untuk absensi.
Apa? Yang lain? Bisa? Nggak, gua ambil ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Seperti tidak, Pak. Kalau belum ada, mungkin sekian. Thank you nih, udah pada datang dengerin saya yapping. Semoga ada satu dua hal yang bisa dibawa ya tentang industri game kayak apa di Indo. Jadi ya semakin yakin sama masa depan industri game lah, kira-kira gitu ya. Mungkin kalau gitu saya tutup aja kelas pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa absen ya. Thank you semua. Saya mau live, sudah boleh live. Makasih, Pak. Yo, makasih, makasih.